Jongkok. Oke. Ya, saya mau buka file dulu. Saya mati dulu ya. Hari ini kita materinya udah ganti ya. Judulnya adalah verb phrase. Jadi kita akan belajar mengenai verb phrase. Izin presensi manual, Miss. Ya, halo. Ada apa? Ada apa, Ardi? Presensi manual. Oh ya. Tulis saja Ardi di apa? Di situ. Di chat. Ketik aja berapa nomornya ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah verb phrase. Nah, itu sebenarnya persiapan untuk menuju tenses ya. Jadi tenses itu kan intinya adalah kita akan merubah kata kerja. Tenses itu yang selalu berubah-ubah itu kata kerjanya. Maka dari itu kita mau belajar mengenai kata kerja dulu. Gitu. Oke. Sambil menunggu yang lagi presensi. Ya. Ardi nomornya saya inputkan sekarang ya. 0716. 0716. Udah, oke Ardi sudah masuk ya. Ada lagi selain Ardi? Sudah? Yang lain sudah ya? Ada lagi? Saya, Satria. Sebutkan langsung nomornya berapa Satria? 0073. 21830736. Oke. Oke, Makasih, sudah. Bu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu ya. Oke. Saya stop share ya buat yang di Zoom. Juga ganti kodenya juga. Jadi kalau pakai kode yang tadi nggak bisa. Terus sekali lagi saya selalu mengingatkan kalau presensi itu di awal ya. Jadi jangan sampai di akhir. Kalau Anda tiba-tiba pada saat jam presensi ini jaringannya putus ya, putus koneksi, itu nanti begitu masuk ke Zoom itu langsung diketik di chat ya. Jadi jangan nunggu saya selesai ngomong baru Anda chat. Nah, nanti takutnya nutup, dia kan nutupnya otomatis ya ininya. Jadi aplikasinya itu menutup otomatis dan Anda ngasih taunya mepet-mepet. Nah itu biasanya kayak gitu. Oke, nah kita hari ini materinya judulnya verb phrase ya. Oke, kita akan mulai ya. Jadi sebentar, ini ada yang tunggu. Ada yang perlu saya edit sebentar. Verb phrase. Action of ini kurang.
Ya, ini nanti harus diganti ya. Titik-titik dulu. Oke. Sudah. Kita mulai. Ya, kita mulai ya. Jadi pokok bahasan kali ini adalah verb phrase. Nah, verb phrase adalah salah satu dari frase yang sangat penting ya dalam belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu verb phrase-nya nggak pernah sama terus ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata kerja misalnya pergi. Saya pergi, dia pergi, mereka pergi. Sama ya, pakai kata pergi terus. Itu kalau kemarin ya, kemarin saya pergi ke pasar gitu. Saya sudah pergi ke pasar. Jadi kata pergi itu nggak pernah berubah. Lalu begitu ya, bentuknya begitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu pergi itu bisa berubah menjadi apa misalnya? Went, misalnya berubah jadi went. Berubah jadi gone. Misalnya I have gone to Bali, ya misalnya saya udah pergi ke Bali, ya misalnya gitu. Jadi perubahan kata kerja itu akan selalu terjadi ya dalam bahasa Inggris. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak pernah berubah ya, kata pergi ya pergi terus. Mungkin mau ditambahi saya mau pergi atau saya sudah pergi gitu ya. Tapi si kata perginya itu nggak pernah berubah, dia seperti itu terus ya. Jadi di sini yang mau kita bahas adalah kata kerja, karena ini kata kerja adalah satu hal yang sangat penting dalam bahasa Inggris karena dia adalah yang senantiasa berubah-ubah ya. Yang kadang kalau kita belajar tenses itu kita bingung ya. Tenses ada banyak, udah gitu kata kerjanya kok berubah-berubah terus ya gitu. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nah, jadi istilah-istilah yang berhubungan dengan kata kerja itu perlu kita tahu ya, diantaranya verb 1 itu apa, verb 2 itu apa, verb 3 itu apa. Kemudian ada istilah kata kerja macam-macam ya. Nanti ada kata frase kata kerja, ada kata kerja misalnya gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti istilah mengenai yang berhubungan dengan kata kerja itu apa saja. Oke, ya kita mulai. Jadi ya sudah ya, ini judulnya verb phrase. Kita ke jenis-jenis frase dalam bahasa Inggris dulu ya. Jadi frase di dalam bahasa Inggris itu ada banyak ya, ada noun phrase, ada verb phrase, ada adjective phrase, ada adverb phrase, ada prepositional phrase. Jadi ini frase itu sebenarnya mudah. Dia terdiri dari minimal berapa kata kalau Anda lihat di sini? Dua ya, ini dua. Minimal nih dua kata ini. Yang in the car itu 3 kata. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya. Kalau noun phrase itu biasanya intinya adalah ini, kata benda ya, ini intinya. Kalau verb phrase intinya adalah ini, kata kerja yang ini. Nah, kata kerja yang go ini disebut sebagai main verb. Main verb. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu main verb? Main verb apa, ada yang tahu? Main verb. Ya, betul. Mas siapa? Gian. Gian atau Dian? Oh, Dian. Kata kerja utama, benar. Satunya kata kerja utama tuh apa sih? Satunya lagi. Ya? Kata kerja? Ya, Mbak Jingga. Mbak Jingga menjawab kata kerja bantu. Ya, benar. Jadi ada dua ya. Kata kerja utama sama kata kerja bantu. Nah, kalau yang ini yang dicetak tebal ini namanya kata kerja utama atau main verb. Setelah itu sebelahnya yang ini namanya kata kerja bantu. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu auxiliary verb atau helping verb juga bisa. Jadi ini will ini juga disebut modal ya, modal. Modal auxiliary ada yang menyebutnya gitu. Karena Will ini juga punya teman-teman dia sekelompok namanya
modal auxiliary. Jadi ada can, ada will, ada should, ada could, ada would. Nah, itu teman-temannya. Coba Anda search misalnya modal auxiliary, nanti akan keluar. Ada must, ada may. Nah, itu namanya modal auxiliary. Nah, jadi yang namanya kata kerja bantu itu banyak macamnya ya. Salah satunya itu modal ya, salah satunya modal. Yang lainnya apa? Misalnya to be itu juga bisa nanti. Jadi kata kerja bantu nanti juga bisa ya. Selain to be, apa ya? To be itu kan banyak ya, ada is, am, are, was, were. Selain to be ada have, has, had. Nah, nanti di slide selanjutnya bakal ada. Apa saja sih kata kerja bantu itu contohnya. Terus kata kerja utama itu bentuknya bagaimana? Apa saja bentuknya? Misalnya kayak go. Ada lagi bentuk verb 3 ya. Verb 3 itu juga nanti bisa jadi kata kerja utama, main verb. Dan lain-lain ya. Nanti ada tabel yang isinya kata kerja bantu dan pasangannya dengan kata kerja utama itu pasangannya apa saja gitu. Nah, ini yang kita pelajari itu yang ini hari ini ya. Verb phrase. Nah, minggu depan yang kita pelajari noun phrase. Ya, next week we're going to discuss noun phrase. Nah, sekarang adalah yang verb phrase. Nah, kalau frase-frase lainnya untuk semester ini belum perlu dulu. Mungkin yang sering muncul di dalam keterangan sebuah kalimat ini ya, in the car. Nah, ini kan keterangan tempat di mobil. Nah, ini namanya prepositional phrase karena dia diawali sama preposisi. Karena diawali jadi namanya prepositional phrase. Oke. Next kita next slide ya. Nah, find the answers to these questions. What is a verb? What is a verb phrase? And what are the components of a verb phrase? Yang sudah kita jawab tadi malah komponennya ya. Nomor 2 ya. Verb phrase is a group of words which consist of, apa tadi? Terdiri dari kata kerja utama tuh main verb ya. Main verb and auxiliary verb. Yeah, that's right. Auxiliary verb. Ya, jadi harus terdiri dari 2 itu. Kalau hanya satu gimana? Misalnya kayak hanya main verb saja, ya misalnya went, I went to the market yesterday. Apakah itu verb phrase? I went to the market. Kalau cuma went saja, berarti enggak. Berarti dia hanya verb. Jadi di sini saya isikan verb is a word that expresses an action. Jadi ini apa ya, pengertian umum ya, general definition. Pengertian umumnya kata kerja itu adalah kata yang mengekspresikan tindakan ya, tindakan. Tapi kalau to be itu pengecualian ya. Misalnya saya punya kalimat my name is Ayuni. My name is Ayuni. Is di situ bukan nggak ada tindakannya. Kalau to be itu tidak mengekspresikan tindakan, dia hanya menghubungkan saja saya dengan siapa nama saya gitu ya. Jadi to be itu kan verb juga, tapi kalau to be misalnya dalam kalimat my name is Ayuni itu bukanlah verb dalam artian yang ini. Jadi dia hanya menghubungkan saja, tidak ada tindakannya. Jadi terkadang kata kerja itu enggak ada tindakan yang ada di situ. Contohnya untuk kata kerja yang berupa to be. Tapi kalau kata kerja pergi, makan ya, go, eat, drink, read, nah itu semuanya ada tindakannya ya, seperti itu. Nah, komponen dari verb phrase ya 2 ini, main verb and auxiliary verb. Ya, sudah dijawab. Jadi ada komponen. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerjanya itu kadang hanya verb,
kadang verb phrase gitu. Jadi kadang verb phrase. Kalau kata kerjanya sudah terdiri dari 2 atau 3 kata, berarti itu namanya verb phrase gitu. Jadi sudah ditambah modal misalnya, atau ditambahkan is is reading a book ya misalnya. She is reading a book. Nah, itu berarti udah merupakan frase is dan reading. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang ke komponennya tuh apa aja. Nah, di sini sebelah kiri auxiliary verb itu misalnya modal. Modal. Ada shall, will, can, may, must, dan lain-lain. Kemudian have. Have itu juga auxiliary verb ya. Yang artinya sudah atau telah ya, khususnya itu. Kemudian to be, ya ini juga bisa jadi kata kerja bantu. Kemudian ada do. Do itu do, does, did itu ya. Do, does, did. Ya, ini yang sebelah kanan, ini pasangannya ya, pasangannya. Kalau modal itu pasangannya dengan verb 1 itu selalu ya. Selalu ya. Modal itu dengan to. Dengan verb one, sorry. Jadi misalnya ada kata can. Kemudian kita mau pakai kata can tuh gimana ya? Saya mau bilang dia bisa bahasa Inggris. Cewek. Dia bisa bahasa Inggris, kalau diterjemahnya ke dalam bahasa Inggris gimana kira-kira? Dia bisa bahasa Inggris. Bisa nggak langsung diterjemahkan mentah-mentah? Dia bisa bahasa Inggris. Bisa nggak? Masa she can English? Nggak bisa ya? Setelah can itu harus ada sesuatu. Misalnya, she can speak English. Speak, verb 1. Jadi jangan she can English, karena memang rumusnya nggak gitu. Biasanya can itu harus ada verb satunya. Dia bisa badminton. Kita kan sering ya bilang gitu. Kamu bisa badminton nggak? Kayak, oh dia bisa, dia pinter loh main badminton. Dia bisa badminton. Sebenarnya itu kurang lengkap ya kalimatnya ya. Dia bisa main badminton baru bener. Tapi kita kan sering bilang gitu. Dia bisa musik. Ya, dia bisa musik. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. She can music, nggak bisa. Harus ada kata kerjanya gitu, diingat-ingat ya. She can play music, nah, misalnya bermain musical instrument, nah, misalnya gitu. She can play music. She can play badminton, ya. She can speak English. Seperti itu. Nah, kalau yang verb 1 ini selalu verb 1. Kalau sudah ketemu can. Jadi tidak masalah siapa subjeknya ya. Kalau minggu lalu kan kita kalau ada subjek tunggal nanti kata kerjanya ditambah imbuhan S. Kalau simple present. Kalau ini nggak perlu. Ini sudah paten ya. Kalau can itu selalu dengan verb 1. Ya, could juga gitu. Could kan ada kata modal could ya. Could, would itu juga nanti berpasangannya dengan verb 1 terus. Tidak usah diganti jadi oh karena could itu untuk lampau, jadi kita pakai verb 2. Enggak. Jadi semua modal itu nanti pasti rumusnya dengan verb 1. Semuanya ya. Modal itu ada 8 atau 9 gitu, saya lupa. Nah itu selalu dipasangkan dengan verb 1. Nah sekarang yang kedua, have, has, had, itu bisa dipasangkan dengan verb 3 kalau kita pakai tenses perfect. Ingat, tenses perfect itu yang telah atau sudah ya. Oh, saya sudah makan ya. I have eaten ya. I have eaten pakai verb 3. Nah, ini ada beberapa bentuk ya, ada have atau has atau had dipakai yang sesuaikan dengan subjeknya dan disesuaikan dengan tensesnya. Kalau pakai had berarti namanya past perfect. Past perfect. I had eaten before misalnya saya sudah makan sebelum saya tidur tadi malam ya. I had eaten before I went to bed last night. Nah itu bisa, kan sudah lampau ya gitu. Nah to be biasanya dipasangkan dengan verb ing. Nah to be plus verb ing biasanya untuk tenses apa ini jenisnya?
Ada yang tahu jenis tenses yang kata kerjanya itu ada to be ditambah verb ing. Misalnya, she is reading. Itu tensesnya apa itu? Present titik-titik. Continuous tense. Yes, continuous. Kalau is berarti is tambah verb ing nanti present continuous. Kalau was ditambah verb ing nanti namanya past continuous. Gitu. Was ditambah verb ing past continuous. Jadi ini menandai ya, oh bahwa ini pakai ini jadinya tensesnya itu gitu. Nah, kalau to be ditambah verb 3 jadinya kalimat pasif. To be ditambah verb 3. Ya, sayangnya kalau di bahasa Inggris 1 belum belajar ya. Kita belum mereview kalimat pasif ya. To be tambah verb 3 jadinya kalimat pasif. Nah, kalau do, does, did kalau ditambah verb 1 itu biasanya dipakai pertama di kalimat negatif. Misalnya saya tidak belajar tadi malam ya. Saya tidak belajar berarti I didn't study ya. Bukan I not study ya. Bukan I am not study. Nah, itu juga bukan. Bukan I am not study kan, tapi I didn't study. Mengapa? Karena kata study itu kalau dibikin negatif jadinya bisa didn't study, doesn't study, atau don't study. Tapi bukan am not study, is not study, atau are not study. Jadi pasangannya bukan are, bukan is, am, are, ditambah not, bukan pasangannya bukan itu. Jadi kalau ada kata kerja seperti study dibikin negatif, bisa I don't study, she doesn't study, atau I didn't study gitu. Jadi membuat kalimat negatif pun dilihat, dia akan pakai do, does, did, atau enggak gitu. Jadi pertama untuk kalimat negatif, kedua untuk kalimat tanya. Kalimat tanya, did you study last night? Ya, did you study? Ya, bukan were you study last night? Were ya, were ini ya, yang were. Were you study? Nah itu kurang tepat karena study kalau mau dibikin kalimat tanya dia membutuhkan kata kerja bisa do, bisa does, bisa did. Kalau misalnya lampau ya kita pakai did. Did you study? Nah ini nanti akan kita pelajari lagi dalam kalau kita membuat kalimat negatif. Ya, nanti ya kayaknya habis UTS bikin kalimat negatif. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini kok ada to be di sini, ada verb 1, verb 2, tapi sebelah kirinya enggak ada apa-apa, ya. Nah, itu karena yang sebelah kanan ini dia bisa juga sendirian. Jadi seperti tadi saya kasih contoh ya, my name is Ayuni. Itu hanya is saja ya, enggak usah ditambah apa-apa juga bisa. Jadi dia fleksibel ya, to be itu bisa jadi main verb, bisa jadi auxiliary verb dia. Misalnya, she is a student. She is a student. Is saja ya kata kerjanya. Gitu. Kalau verb 1 ya mudah aja, misalnya she always study every day ya. She always study every day. Always-nya bukan kata kerja ya. Study-nya yang kata kerja. She always study every day. Dah, kata kerjanya hanya study. Ya sudah, itu saja. Tidak perlu dikasih helping verb juga bisa. Tapi itu namanya verb saja ya. Verb 2. I went to the market yesterday. I went to the market. Verb 2 sendirian aja. Jadi kadang-kadang verb itu bisa sendiri, bisa berpasangan. Nah kalau sudah berpasangan ya inilah pasangannya. Ini dengan ini, kiri dengan kanan gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita praktis. Ya, langsung latihan aja. Nah, di sini saya punya beberapa kalimat. Nah, saya akan berikan waktu untuk Anda identifikasi mana kata kerjanya. Kemudian Anda tentukan dia statusnya apa. Apakah dia kata kerja, verb, atau dia itu verb phrase. Gampang kan? Kalau verb phrase itu pasti ciri-cirinya mudah. Dia pasti minimal ada 2 kata. Kalau verb berarti satu kata aja. Karena memang ada kata kerja yang cuma sendirian, ada yang dia harus ada kata kerja bantunya gitu. Oke? Yang ini dicoba mungkin ya we have time. 6 minutes ya, coba 6 menit untuk ngerjain ini. Nanti masih ada satu lagi nih.
Nah ini juga ya. Jadi langsung Anda misalnya Anda bawa buku, langsung nomor 1 kata kerjanya apa, langsung aja. Nggak usah ditulis soalnya. Oke, nanti beberapa menit lagi kita akan cek jawaban Anda apakah benar. Yang baik di Zoom ya di kelas siap-siap ya, nanti kalau tiba-tiba saya panggil, terutama yang di Zoom, kok di kelas sih saya tahu ya. Di sini beneran ada dan memperhatikan dan mendengarkan ya. Tapi kalau yang di Zoom kan nggak tahu nih ada apa enggak ya orangnya atau cuma ditinggal ya, makanya saya lebih prioritaskan yang di Zoom ini nanti yang saya panggil ya. Jadi siap-siap, oke? 6 menit aja untuk mengerjakan ini. Saya buka dulu chat nih kalau ada yang mana ya. 0710 0750 0710 gede aja. Kayak salah sebentar ya. 0710 0710 siapa namanya? Kartiko dan Steven ya. Kembali ke sini. Oke, kayaknya 1 menit lagi deh. Lupa di timer. Harusnya saya timer ya, lupa deh. Ya. Yang di Zoom siap-siap ya. Ini PK03 ya. Ya. Oke, saya langsung panggil nomor 1 siapa, 2 siapa gitu ya, biar cepat ya. Ini yang kok ada yang namanya aneh ya.
teknik komputer record. Ini siapa sih? Siapa sih? Ada yang merasa namanya teknik komputer record? Who is this? Halo? Teknik komputer 02 lagi. Ini kan teknik komputer 03. Itu buat nge-record pertemuan, Bu. Ya, Imam, gimana Imam? Itu teknik komputer yang itu untuk nge-record pertemuan. Untuk merekam pertemuan. Ya, terus kita upload di YouTube kelas kita. Hmm. Kalau ada misalnya yang ketinggalan, Bu. Mm-mm. Oh, tapi kan sudah saya rekam. Sudah saya rekam, saya upload di Waskita. Lihat aja di Drive. Jadi kalau Anda mau merekam kayaknya nggak bisa deh, karena kan Anda bukan host-nya. Yang bisa ngerekam kan hanya ini kan, misalnya ini kan saya belum klaim host ya. Yang bisa merekam hanya host-nya aja loh. Tuh. Please ask the host to give you. Oh, pakai OBS gitu kah? Oh, gitu. Sebenarnya nggak usah sih, saya sudah rekam sih. Lihat aja di Waskita, nanti ada Drive, Google Drive, nanti dicek aja di situ. Rekaman pertemuannya ada di situ ya. Gitu. Jadi ada nggak usah repot-repot. Tapi ya nggak tahu ya kalau mata kuliah lain. Kalau mata kuliah ini saya rekam kok. Gitu. Oke, siap-siap baik bagi yang di Zoom. Oke, sekarang tanggal 6 ya. 6. Oh, ada yang nomornya banyak 6-nya. Oh, tadi ada sih. Ini ada Hanif. Hanif Rifki. Ya. Yes, Miss. Ya. Nomor 1 ya. Bentar. Nah, Hanif nomor 1. Nanti yang nomor 2, jangan dijawab dulu ya. Nomor 2. Ini Zaka Gilang Ramadan. Ada nggak nih? Zaka, halo? Kalau nggak ada. Oh iya, Mem. Oh ya, Zaka nanti nomor 2 ya. Verbnya apa? Kemudian itu verb atau verb phrase. Kalau dia verb phrase berarti harus bisa menyebutkan auxiliary verbnya yang mana? Ya. Verbnya yang mana? Main verb, sorry. Auxiliary verb apa? Main verb apa? Nah, itu harus sebutkan. Oke. Kemudian nomor 3 siapa ya? Nomor 3. Saya random ya kali ini. Ini nih, Nur Fauzi Wibowo. Ada Nur Fauzi Wibowo? Ada. Ya, nomor 3 ya. Nur Fauzi. Yang 4, apa ya? Stephen. Stephen nomor 4. Nomor 4 ada kan Stephen? Nomor 5, oh nomor 5 cewek ya. Putri. Kalau nggak bisa pakai mic, chat aja. Chat itu lebih baik sih. Jadi malah jelas ya. Putri ya, Putri Katrinia. 1, 2, nomor 5. Satu lagi, nomor 6. Nomor 6, apa ya? Erli Septian. Erli Septian. Kalau nggak ada nanti bisa digantikan yang lain. Oke, kita ke Hanif dulu. Hanif? Yes, Miss. Nomor 1 itu ada kata kerjanya apa Hanif? Kata kerjanya itu extremely hard. Yang benar. Ini? Extremely. Yakin ini? Sayangnya bukan ini Hanif. Kata kerja itu biasanya nggak di belakang. Biasanya di tengah-tengah. Biasanya di tengah-tengah. Coba habis subjek. Habis question. Question itu kata kerja kah? Ada yang tahu question itu kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Ya, katanya Dian, question itu kata benda. Jadi bukan question. Apa yang kata kerja di sini? Hanif?
Apa kata kerjanya? Masih belum ketemu ya. Gampang banget loh. Di tengah ini nih. Was extremely. Iya. Was tok, extremely-nya nggak ikut. Extremely-nya nggak ikut. Soalnya extremely itu kata keterangan. Kata keterangan nggak mungkin bisa jadi kata kerja. Jadi di sini hanya was saja ya. Jadi was itu adalah main verb ya, main verb ya. Ya, jadi menentukan kata kerja ternyata tidak semudah itu ya. Karena banyak kata-kata lain yang kita nggak tahu ini question ini apa sih ini. Ini sebenarnya bagian dari subjek loh ini subjek. The last two question itu subjek. Kemudian was-nya ini kata kerjanya, to be ya. Extremely ini bukan kata kerja, dia itu kata keterangan. Sedangkan hard itu kata sifat. Kan? Jadi paling aman adalah carilah di sekitar tengah-tengah gitu ya. Bodonnya gitu, bodonnya kayak gitu ya. Oke, yang kedua, zaka. Nomor 2 zaka. Apa Ya, kata Mem. kerjanya? Ya, zaka kata kerjanya apa zaka? Kata kerjanya yang can. Can. Ya, Ini betul ini kata kerja. Cuman kurang ya, kurang satu lagi. sama off itu, Mem. Sama apa? Off. Mana? Apa sih? Oh ini. Oh Ya. ini namanya preposisi. Jadi of itu di sini namanya preposisi. Nah, ini bagian dari ini ya, the level of stress. Ya, ini berarti the level of stress itu bahasa Indonesianya level stress. Tingkat stres bahasa Indonesianya. Jadi ini sebenarnya benda ini ya, segini ini benda semua. Tingkat stres. Bukan. Jadi kata kerjanya kalau can, kalau menurut rumus yang dari sini, can itu selalu berpasangan dengan verb 1. Jadi verb 1-nya di sini apa? Decrease. Anda mungkin pertama kali mendengar kata decrease itu apa sih decrease? Coba cari apa di Google Translate apa sih decrease gitu. Decrease itu mengurangi, menurunkan. Oke, gitu ya. Jadi decrease itu mengurangi atau menurunkan. Jadi kalau kita analisa nanti can-nya itu namanya dia auxiliary verb. Ya gitu ya. Kemudian decrease-nya nanti dia main verb. Jadi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kata kerjanya itu tidak hanya can, tapi decrease-nya itu juga. Kata yang mengikutinya itu biasanya kata kerja verb 1. Gitu. Next number 3, Nur Fauzi. Nur Fauzi ada? Ada, Miss. Ya. Nomor 3, kata kerjanya apa Nur Fauzi? Speaking English bukan, Miss? Ini kebetulan kalimatnya sulit ya. Jadi saya nggak heran kalau speaking English ini dikiranya kata kerja. Sebenarnya tidak usah dianalisa ya. Itu seperti kata kerja tapi sebetulnya bukan. Yang lain ya. Ini bukan ini bukan. Kata kerja itu nggak mungkin di depan sendiri sebenarnya. Jadi ini namanya dia bentuknya kata kerja tapi bukan ini. Di pengecualian ya. Mungkin saya salah bikin kalimat gitu, terlalu mengecoh. Yang lain. Oh, ini ada yang Nur Hidayat useful. Apa ya Always. Nur? Always. Bukan. Is Bu, benar bukan is? Ya, siapa? Muhammad Khairul. Ya, Ya, apa Muhammad Khairul? is bukan Bu. Iya benar, is. Is. Ya, is. Is itu kata kerja. Kenapa enggak useful? Kenapa? Karena useful itu kata sifat. Iya benar. Useful itu kata sifat. Always itu kata keterangan. Jadi kata kerja di sini yang mungkin yang speaking ini memang membingungkan ya, saya paham. Kalau ini dikiranya kata kerja oke. Yang ini kata kerjanya sebenarnya ini is. Nah, satu lagi kata kerjanya apa? Satu lagi ada 2. Ya. Travel.
Berpergian. Ya, wah sehati ya dengan yang di kelas ya. Nur Fauzi jawabnya travel, bener. Nah kalau abroad itu artinya ke luar negeri ya. Nah itu kata keterangan. Keterangan dia, kata keterangan. Kemana ke luar negeri gitu. Jadi di sini ada dua kata kerja yaitu is sama travel. Nah ini main verb ya, karena dia hanya sendirian aja. Gitu. Jadi always itu bukan, useful itu bukan, ya hati-hati ya. Ini kata sifat dan kata keterangan. Number 4, Stephen. Stephen, number 4. Ya, Miss. Ya, kata kerjanya apa Stephen? Didn't visit, Miss. Didn't? Ini? Iya, didn't Ya, visit. visit ya. Ya, Didn't visit. visit. Ya, betul. Nah, kalau saya kasih hijau, itu berarti dia frase. Frase ya. Didn't visit itu frase, can decrease itu frase karena terdiri dari dua kata ya. Nah, di sini didn't-nya itu dia adalah kata kerja bantu. Nah, kalau kata kerja bantu itu bisa berubah-ubah ya, bisa didn't, bisa doesn't, bisa don't. Kalau visit di sini kata kerja utama. Jadi, meskipun di sini itu last year ya, ini kan lampau. Meskipun lampau, Anda tidak perlu visitnya ini diubah jadi verb 2, itu nggak perlu. Karena sesuai rumus, didn't, doesn't, don't itu selalu berpasangan dengan verb 1. Nanti dilihat di sini. Jadi materi ini semuanya itu nanti kalau sudah minggu depan itu sudah ada ini di waskita ya. Verb 1 selalu dengan verb 1. Meskipun lampau ya, meskipun lampau. Ini kan last year ya berarti lampau, tapi jangan didn't visited ya, jangan gitu. Visitnya yang kedua nggak perlu diubah lagi. Gitu ya. Oke. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nih? Putri. Yes, Miss. Ya, Putri. Halo? Halo. Ada Putri? Ada. Oh, suaranya kecil ya. Bentar. Saya dengar, ya suaranya kecil. Mungkin ditulis boleh. Kata kerjanya apa yang nomor 5 Putri? What is the verb? Ya. Ya, di been auxiliary verb. Terus apa lagi? Ini sama sitting main verb. Ya, kurang sedikit sama has. Ya, has-nya itu harus ikut. Has-nya itu harus ikut. Karena di sini masih rumusnya tuh biasanya pakai has juga. Nggak bisa been-nya saja. Has been sitting. Nah, has been-nya dia auxiliary verb. Kemudian sitting-nya itu main verb. Gitu. Number 6, early. Early. Halo, early? Ada? Ada, Bu. Ya. Nomor 6, kata kerjanya apa early? Working. Working. Hanya ini? Are working. Are working. Yes, that's right. Are working. Nah, ini thank you ya, early. R-nya auxiliary verb. Kemudian working-nya main verb. Ya, oke, saya recap dulu. Ya, jadi untuk yang latihan ini sudah ditandai merah dan hijau. Yang merah itu artinya dia main verb. Dia hanya satu kata kerja ya, di dalam misalnya satu kalimat nomor 1. Kalau yang nomor 3 kebetulan ini ada 2 klausa. Jadi kayak 2 kalimat di dalam satu kalimat, maksudnya gitu. Maka dari itu ada 2 kata kerja yaitu is dan travel. Nah, ini kata kerjanya main verb ya. Nah, kalau yang hijau itu berarti dia verb phrase karena terdiri dari 2 kata atau 3 kata. Nah, can itu selalu berpasangan dengan
verb 1. Jadi nggak bisa di sini kata kerjanya hanya can saja. Tapi can dan decrease. Kemudian nomor 4, didn't visit. Didn't itu selalu berpasangan dengan verb 1. Meskipun ini lampau. Jadi bukan didn't visited, nggak perlu kayak gitu ya. Kalau sudah ada kata kerja bantunya didn't, ya berarti visitnya dia bentuk dasar saja. Visit biasa ya. Don't visit, doesn't visit, didn't visit, sama ya, bentuknya sama. Tapi kalau yang didn't dipakai untuk lampau. Kemudian nomor 5, has been sitting. Nah, has been sitting ini adalah tensesnya present perfect continuous. Kemudian yang nomor 6 adalah are working, ya, sedang mengerjakan. Jadi kalau kita tahu kata kerjanya di dalam suatu kalimat, kita jadi tahu ini tindakannya ini ya. Orangnya atau subjeknya itu ini sebelah kirinya biasanya ya. The girl with a cat on his arm. Nah, ini jadi satu ya. Ini juga frase, tapi kita pelajari minggu depan. Ini frase juga, the girl with a cat on his arm itu berarti cewek dia bawa kucing ya di lengannya gitu. Nah, itu jadi subjeknya siapa, melakukan tindakan apa, di mana dia duduk ya, di mana dia duduk di kursi kayu. Selama berapa lama? 1 jam. Jadi kalau sudah tahu kata kerja, itu kita tinggal lihat sebelah kiri, oh berarti itu subjek. Sebelah kanannya apa? Bisa keterangan, kok di sini kebetulan keterangan ya, di mana dia duduk, berapa lama dia duduk, itu keterangan. Bisa jadi objek, misalnya nomor 6. Subjeknya ini, the computer engineering students. Ini kata kerja atau predikat. Kemudian apa yang dikerjakan? The mobile security project. Jadi ketika kita tahu kata kerjanya, kita otomatis tahu elemen-elemen lain yang ada di dalam kalimat itu. Yang sulit kayaknya yang nomor 1 ya. Tadi sempat bingung kata kerjanya itu apa, yang mana ya. Bahkan yang tadi dikiranya ini nih, extremely dikiranya gitu. Padahal kata kerjanya adalah was. Jadi ini kata kerjanya memang tidak mengandung tindakan. Kalau dia to be, ini kan to be ya, was, is, ini tidak mengandung tindakan. Fungsinya dia adalah menghubungkan antara subjek, the last 2 question, dengan extremely hard. Jadi subjeknya, oh 2 kalimat terakhir itu bagaimana ya rasanya mengerjakan itu. Dia sifatnya apa? Aduh susah sekali ya. Susah banget dikerjakan. Nah, ini namanya kata kerja penghubung. Jadi si was itu hanya menghubungkan subjek dengan misalnya di sini apa? Pelengkap. Ini namanya pelengkap. Pelengkapnya apa? Apakah kalimatnya pertanyaannya itu sulit? Ya, berarti ditaruh di sini extremely hard ya. Kalau mudah ya the last 2 question was easy ya misalnya. Was very easy. Kalau gampang ya very easy. Kalau sulit ya extremely hard. Ya seperti itu ya. Kalau yang di sini is nomor 3 ini juga namanya kata kerja penghubung ya si to be itu. Speaking English itu berbicara bahasa Inggris. Itu selalu berguna, is always useful. Jadi always useful itu jadi is menghubungkan speaking English dengan always useful, bahwa berbicara bahasa Inggris itu akan banyak manfaatnya ya, banyak gunanya. Ketika apa? Ketika, nah ini semacam apa ya ini? Ya bisa jadi ini semacam conjunction ya, konjungsi ya, kata hubung. We travel abroad ya. Ketika kita bepergian ke luar negeri, ya, ini travel nih kata kerjanya, gitu. Jadi kalau udah kita tahu kata kerjanya, otomatis yang lain-lain itu kita tahu di situ. Siapa, melakukan tindakan apa, ya, objeknya apa, ya, siapa atau apa yang dikenai tindakan itu, di mana, kapan, berapa lama. Nah itu langsung kita tahu, itu biasanya di sebelah kanannya kata kerja. Ya, jadi minggu depan kita akan ada materi baru judulnya non-phrase, tapi yang ini tolong dikerjakan dulu ya di rumah ya, boleh di capture. Jadi nanti di awal pertemuan minggu depan saya akan langsung nanya ini, ya ini kata kerjanya apa? Tuh. Minggu depan kita warming up yang ini ya.
pemanasan. Sambil mengingat-ingat materi hari ini, nanti Anda akan coba identifikasi yang ini apa saja. Jadi semuanya udah harus siap ya. Ini semacam PR, tapi kita akan langsung bahas di kelas gitu. Oke? Nah ini juga bisa nanti saya kirimkan di WA atau mungkin salah satu Dian mungkin bisa ya dikirim ke WhatsApp soalnya ini. Nanti minggu depan kita pemanasan pakai soal ini gitu. Oke? Ada yang mau disampaikan mungkin ada chat ya. Oke, ya. Ya, nanti saya urus ya untuk ini ada yang ingin presensi lagi. Padahal tadi udah diingetin ya, nggak presensi di belakang. Oke, ya saya rasa materi hari ini cukup sekian. So thank you for your attention and thank you for coming. Next week we are going to discuss noun phrase. Ya, kita akan membicarakan noun phrase gitu. I think that's all. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Atas nama, ya silakan, boleh duluan. Lafarlah ini sudah 2 menit lagi, 1 menit lagi ketutup ini presensinya. Anda kok ngomongnya baru sekarang? Aduh, udah diingetin loh. Halo? Ya, silakan duluan ya. Lafarlah. Halo? Bisa merespon Lafarlah? Ini 1 menit lagi tertutup ini. Saya perlu Anda merespon, kalau enggak saya enggak jadi presensiin. 1 menit lagi. 1 menit lagi menutup presensinya. Halo? Ya, yang lain silahkan meninggalkan kelas ya.